Untuk insentif cair tanggal 8 Oktober. Berbarengan dengan gaji bulanan. Gaji Berarti bulanan. bareng maksudnya. Katakan bahwa itu sudah di cancel, door prize ditiadakan. Ya. Nah, banyak teman-teman bertanya, kenapa door prize ini tidak bolehkan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di Serikat Talk episode ke-6. Kali ini saya sudah kedatangan bintang tamu, yaitu Bapak Dadang sebagai Ketua Panitia Femget tahun 2021, dan ada Bapak Rido sebagai Koordinator Panitia, ya Bapak Rido ya. Ya, jadi yang kita tahu kan Femget ini event tahunan yang diadakan oleh PT Indonesia Koito. Cuman udah selama pandemi berarti 2020 hingga saat ini family gathering masih menjadi hal yang tidak bisa dilaksanakan. Nah, jadi teman-teman tuh banyak yang bertanya, apakah tahun ini tuh ada family gathering nggak sih Pak? Kan panitianya ada nih, cuman untuk info family gatheringnya belum keluar nih. Gimana nih Pak? Silakan. Siapa? Saya Pak Rido. Sebelumnya saya jawab salam dulu ya. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya udah diundang untuk broadcast pada siang hari ini. Ya. Saya merasa bahwa saya kayak artis nih sekarang nih ya. Masuk YouTube sekarang. Enggak, Pak, view-nya belum banyak, Pak. View-nya Oh belum gitu. banyak. Ya nggak apa-apa. Ya. Jadi kayak artis nih saya masuk YouTube nih ya. Mudah-mudahan nanti view-nya Ramai gitu Pak ya. kalau masalah Femget. Insya Allah mudah-mudahan ramai ya, sehingga bisa menambah menambah acara ya. Iya. Menambah acara yang kompeten, yang berguna bagi seluruh keluarga besar PT Indonesia Koito ya, secara keseluruhan. Terima kasih tadi sudah bertanya kepada saya terkait dengan Femget tahun 2021 ini ada atau tidak ya, kira-kira begitu. Kalau secara planning, secara rencana itu Femget 2021 itu ada sama seperti tahun 2020. Berarti 2020 itu ada rencana family gathering? Sebenarnya tahun 2020 pun ada. Ya, udah direncanakan. Ya. Karena tahun 2020 planning Femget itu sudah dibuat di tahun 2019 di bulan kira-kira bulan Oktober atau November. Jadi sudah diagendakan. Ya. Tahun 2020 di bulan Maret itu kan kejadian pandemi Covid-19. Ya. Sehingga rencana dan acara yang sudah kita buat waktu itu kan kebetulan ketua Femget tahun 2020 juga saya sendiri. Oh, Bapak juga. Ya, kebetulan saya sendiri, sehingga saat itu diputuskan oleh tim ya, baik Femget tim Femget dan tim manajemen diputuskan untuk tahun 2020 Femget yang dilakukan di luar rekreasi begitu ya, sifatnya rekreasi langsung di luar itu ditiadakan. Kemudian sebagai gantinya itu ada penggantian insentif ya, waktu itu ada pergantian insentif. Nah, tujuannya insentif itu apa? Ya, tujuannya adalah sebagai pengganti untuk rekreasi juga. Cuman bedanya kalau untuk untuk insentif tersebut karena diberikan kepada per kepala ya. Jadi rekreasi sendiri kira-kira begitu. Self service jadinya. Ya, jadi nggak bisa bareng-bareng karena keterkaitan dengan protokol kesehatan di mana nggak boleh berkerumun, apalagi rekreasi ke tempat-tempat yang notabene-nya banyak orangnya. Dan kebetulan memang di tahun 2020 yang rencananya kita mau dilaksanakan di bulan Juli kalau nggak salah ya, waktu itu tanggal 12 Agustus. Waktu itu bulan Juli 2020 yang akan dilaksanakan di Jungleland gitu ya. Junglelandnya juga memang sudah ditutup, sehingga kita tidak bisa untuk melakukan rekreasi keluar, kira-kira begitu. Dan untuk tahun 2021 ini juga
secara planning sih diplanningkan juga. Terplanningkan juga di tahun 2021. Harapannya sih dari waktu tahun 2020 itu di tahun 2021 ini pandemi sudah tidak ada. Harapannya kan begitu. Iya. Sehingga tahun 2021 ini kita sudah bisa rekreasi secara keseluruhan PT Indonesia Palito atau keluarga besar PT Indonesia Palito. Aktualnya ternyata sekarang atau tahun 2021 itu ternyata masih pandemi. Ya. Kita masih dalam masa pandemi. Sehingga karena masih pandemi, otomatis kita belum bisa untuk melaksanakan rekreasi keluar dari PT Indonesia Palito. Ya. Tapi ya berdasarkan komitmen dari perusahaan, saya melihat seperti itu ya, komitmen dari perusahaan bahwa untuk tahun 2021 ini walaupun bentuknya bukan rekreasi, tapi secara konsep Pemgate-nya, itu ada. Oh. Bahkan sekarang pun ya saya ditunjuk lagi. Iya, ditunjuk lagi menjadi ketua Pemgate di tahun 2021 untuk perwakilan dari manajemen. Kemudian perwakilan dari karyawannya adalah Bapak Rido. Bapak Rido diam aja dari tadi nih. Ya, Bapak Rido. Ya, Bapak Rido. Dan insya Allah walaupun bentuknya atau konsepnya bukan rekreasi sesuai dengan yang tersirat dan tersurat dalam PKB pasal 41 ya, yang mengatakan bahwa perusahaan berupaya ya, atau mempersiapkan untuk memberikan rekreasi ya kepada karyawan dan keluarga karyawan. Kira-kira begitu ya, konsepnya seperti itu. Walaupun mungkin pada pelaksanaannya ya bentuknya tidak rekreasi secara langsung, kira-kira begitu. Mungkin nanti ada pertanyaan yang lain ya keterkaitan dengan itu, monggo silahkan. Mungkin itu yang bisa saya jawab, bahwa tahun 2021 pun secara Pemgate itu ada, dengan tentunya dengan kondisi dan keadaan di tahun 2021 ini, kira-kira begitu ya. Terima kasih Pak Dadang. Enggak, ini untuk jawabannya kan. Oke, siap. Jelasan Pemgate kan tadi kan. Nah, mungkin Bapak Rido ya sebagai ketua panitia. Pertanyaan nextnya itu yang kita ketahui kan bahwa perusahaan itu menyediakan rekreasi. Cuman karena situasi pandemi seperti ini, maka rekreasinya ditiadakan, diganti dengan insentif. Nah, teman-teman itu pada nanya insentif, nilai insentif itu bagaimana cara menghitungnya? Kenapa setiap kepala dapatnya sekian? Kenapa setiap kepala dapatnya sekian? Itu Pak. Bisa jawab? Boleh. Oke, terima kasih Pak Sancep ya, Pak Rizal. Ya. Ini hasil dari yang nilai insentif itu, kita dapat benchmark juga ya, sama dari tahun 2019 kita dapat benchmark, kita diskusi lagi lah antar panitia. Benchmark tahun 2019 berarti. Oke, kita samain 2019. 2020 2020 kan sudah. Oh iya ya kan? 2019 itu perhitungannya jelas. Ya. Di situ ada nilai-nilai transportasi, rekreasi. Ya. Terus ada hampers, souvenir. Ya. Lalu kita sudah putuskan di tahun 2021 kita benchmark dengan 2019. 2021 benchmark dengan 2019. Lalu di situ keluarlah kita hasil insentif itu. Berarti perhitungan per kepala. Nah, ketika kita sudah mendapatkan hasil, kita masukkan dalam proposal.
Setelah kita masukkan dalam proposal, kita rundingan juga Pak Dadang ya. Nah, kita langsung ke pihak manajemen untuk memberi hasil dari rumusan itu. Kita kasih. Nah, banyak ya dari kita diskusi dengan manajemen banyak yang kita sangat alot juga lumayan ya. Iya, Nah, soalnya kan maaf nih di insentif itu kalau nggak salah di bipartit sebelumnya itu angkanya berubah-ubah ya. ya itu Ya. kemarin tahu di bulan Juli itu masih kita pengajuan, tahap pengajuan. Tahap pengajuan. Pengajuan itu berapa ya Bang? Belum tahu. Gak apa-apa sih. Tahap pengajuan. Kita tahap pengajuan itu 400. 400. Jadi biar teman-teman tahu sebenarnya kita ngajuinnya berapa seperti itu kan. Di tahap pengajuan kita dapatnya Ya. kita ajukan 400. Nah, Untuk hasil final hasil final untuk tahun 2021 di angka 300. sama seperti tahun 2020 tadi. Tapi gini Pak, Ya. tahun 2021 300 itu cuma untuk Famgate. Hanya untuk final. Hanya untuk Famgate 300.000, tidak yang lain. Pure semua Famgate 300.000. 2020 2021 ya. pure semua Famgate. Hanya family. Nah, tidak hanya insentif aja ya, karena kita Oh, juga tidak hanya insentif. tidak hanya Berarti ini insentif. acara murni berbeda seperti 2020. Berbeda, makanya 2020 kan hanya makanya tadi omongan Pak Dadang, kata Pak Dadang, Famgate tetap ada, family tetap ada di sini, kita juga libatkan family. libatkan Libatkan family. family juga. Oh. Berarti dalam bentuk apa nih terlibat family-nya? Nanti kita jelasin ya. Oke, mantap. Oke. Di sini ada lomba ya, Lomba. challenge seperti yang sudah berjalan di KSD. KSD kita juga bikin gini Oh, Pak. KSD itu Kaitor Sport Day. Kaitor ya? Sport Day. Kita bikin kayak gini juga. Ya. Kita implementasi juga ke Family Famgate. gathering. Nah, di sini ada event-event yang katanya mana sih untuk keluarganya gitu kan? Iya, iya. Mana sih yang katanya buat keluarga? Mana sih? Di sini kita ada event family. Dan family. Apa Event aja tuh, family. Pak? Oke. Di sini ada yang pertama itu ada kid contest. Kid kontes. Kid contest Kontes buat anak. buat anak. Iya. Kid buat anak. Yang punya anak, mau punya anak gimana, Pak? Ada. Oh, nggak ada. Tenang aja, tenang. Ada. Untuk yang belum punya anak ada. Yang belum punya anak juga ada. Kita Oke. sediakan juga. Nah, kontesnya di sini kit kontes ini seperti lomba mewarnai ya, Mewarnai. gambar, mewarnai, Melukis, mewarnai melukis, sama. sama aja. Iya. Oke. Nanti bisa di video sama bapaknya ya atau ibunya, video kirimkan ke ada yang Google. Kirimkan video, Google bukan Form. hasil. Dan video. Hasil dan video. Berarti Jadi, bahwa bukti memang Bukti anaknya. bahwa anaknya sudah ada bergerak. Bukan bapak ya, kalau bapak yang Bukan. melukis kan beda lagi Makanya. hasilnya. Di situ. Hmm. Lalu ada lomba memasak ya. Lomba memasak. Lomba memasak untuk istri atau Wow. buat suaminya Itu mungkin yang ya. ngerasain siapa? Kalau mau masak di mana-mana harus ada jurinya. Apa mau panggil chef Juna tahun ini? Mungkin. Mungkin. Nanti kita Mungkin. panggil chefnya. Itu kita juga nilai dan bukan hanya masaknya rasanya aja, dari kekompakannya. Oh. Kekompakan dia bermasak. Berarti bukan hasil jadi. Bukan. Berarti Kekompakan dia, prosesnya juga. prosesnya juga kita nilai. Oh. Kompak sama suami gitu, Kompak lagi, sama lagi suami. masak dipeluk-peluk gitu. Kan kompak gitu. Oke, terus ada Thanksgiving. Kalau di sini tuh Apa tuh Thanksgiving? Thanksgiving itu Gak apa-apa, Pak Rido nyontek aja. Gitu. Yang presentasi Oke. kemarin, presentasi Nah. kemarin ada. Kindness Quest. Kindness Quest. Iya. Berarti. Memberikan ucapan terima kasih ya. Oh, ucapan terima kasih untuk. Perusahaan semenarik mungkin. Berarti buat perusahaan, Buat perusahaan. bukan ke panitia, bukan? Bukan. Ke perusahaan. Kita buat perusahaan sebagai apresiasi. Itu yang dinilai apanya, Pak? Yang dinilai yang penilaiannya berisikan ucapan terima kasih kepada perusahaan semenarik mungkin. Semenarik. Semenarik mungkin. Definisi menarik itu seperti apa? Kan
menarik. Ya, bisa itu ada penilaiannya. Oh, ada tim penilaiannya. Ada tim penilaian masing-masing. Berarti Pokoknya dia bikin video, bikin menarik mungkin kita akan nilai. oh, oke. Oke. Terus ada kerajinan tangan, Kerajinan tangan, crafting ya, kerajinan tangan. kreasi, kerajinan tangan. Kerajinan tangan di sini bisa itu origami ya, biasanya origami itu bikin dari iya. kertas khusus kertas. Jadi bikin apa? Terus dia memahat, ya kerajinan memahat. Iya. Terus ada kerajinan lagi melukis, menjahit, ya, merajut, kayak ada di Ya, sini. ngerti. Ada kan orang-orang asing bisa Iya, merajut, bisa kan? jahit, Jahit, rajut. dan lain sebagainya. Gitu. Kalau boleh saya tambahkan, Iya, Pak. terkait dengan pemilih kontes sekarang ini, kan itu tadi disampaikan oleh Pak Rido ya. Iya. Jadi ada 5 kontes. 5 kontes ya, terdiri dari pemilih ataupun yang belum punya keluarga Bisa ikut juga. bisa ikut juga ya, sendiri gitu ya, tentunya sesuai dengan kontes yang kita berikan atau kita tawarkan, kira-kira begitu ya. Adapun nanti dari setiap kontes yang kita akan rilis ke keluarga besar Koito, itu tentunya nanti selain judul kontesnya apa, tapi nanti kriteria. Jadi standar kriteria yang tadi ditanyakan ya, ini kait kontes kriterianya apa. Nah itu kita akan buatkan semacam acuan standar untuk penilaiannya seperti apa, sehingga si peserta itu bisa tahu, oh jadi kalau pingin nilainya bagus itu seperti apa tuh ya. Jadi tahu acuannya seperti apa gitu ya. Acuannya seperti apa? Contoh misalkan, tadi kan ada pertanyaan tuh, lomba memasak. Nah, lomba memasak itu kriterianya apa? Nah, nanti akan kita buatkan kriterianya apa. Iya. Apakah tadi ada pertanyaan, kalau dari rasa bagaimana? Karena ini bentuknya video dan foto, itu tentunya kayak rasa itu nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Yang bisa kita nilai di situ adalah pertama, ya kekompakan, kebersamaan keluarga, ya suami, istri ataupun anak, atau kalaupun misalkan masih bujangan ya boleh juga. Mungkin dengan ibunya, mungkin kan? Oh ya. Dengan ibunya atau dengan siapa? Nah itu kebersamaan itu bisa dijalin gitu ya. Kemudian kerapihan ketika dia memasak, kebersihan ketika dia memasak, karena sekarang kan COVID-19 ya. Iya. Ya, nah kerapihan, kemudian estetika daripada makanan yang disajikan pun bisa nanti sama panitia bisa dinilai, kira-kira begitu. Sehingga target panitia untuk melibatkan secara keseluruhan keluarga besar PT Indonesia Koito itu bisa didapat. Bahkan untuk 5 kontes yang nanti akan kita rilis ke karyawan bukan hanya untuk karyawan PT Indonesia Koito lokal saja. Bukan hanya buat karyawan lokal. Tapi harapannya bisa diikuti oleh karyawan ekspatriat. Oh, ekspatriat. Buat teman-teman yang belum tahu, ekspatriat itu karyawan non warga negara Indonesia ya. Jepang kan ekspatriat? Iya, kira-kira. Ya. Jadi begitu. Jadi harapannya kita bisa. Wah, saya nggak ada banyak dong. Harus begitu karena Harus gimana begitu. pun. Karena budaya, tradisi, kemudian lingkungan juga berbeda. Harapannya variasi ini jadi challenge buat panitia untuk bisa menilai secara natural gitu ya, secara natural. Kira-kira begitu ya. Oke, Pak Najib, ini ada satu lagi ya. Apa? Ada yang ketiga, family kontes, family foto kontes. Oh, ada foto lagi. Iya, jadi mengabadikan keluarga. Ya, Foto keluarga. Jadi yang kita nilai itu kebersamaannya dengan keluarga, kehangatan dari keluarga tersebut, itu kita penilaiannya di situ. Berarti nanti ada kriteria sendiri ya, bagaimana cara penilaiannya? Iya. Cara penilaiannya itu ada kriteria sendiri. Nah, satu lagi, ini Satu untuk lagi. pemenang untuk Iya. pemenang kontes keluarga akan dipilih top 3 oleh Tiket pihak jalan-jalan ke Jepang? enggak. Top 3 juara 1 2 3 akan dipilih langsung oleh pihak top manajemen. Penilaiannya oleh pihak Penilaiannya top langsung manajemen. dari manajemen. Iya. betul sekali.
Jadi untuk yang juara 1, 2, 3 itu nanti akan dipilah dulu ya. Iya. Nanti akan ada dipilah dulu. Kemudian untuk yang juara 4, 5, 6, 7 sampai 8 itu hak prerogatif panitia yang Panitia yang memilih. akan memilih ya. Tapi kalau untuk yang 1, 2, 3 kita berikan Ya. kesempatan kepada manajemen up untuk bisa menilai ya hasil karya daripada karyawan dari keluarga PT Indonesia Koito, kira-kira begitu. Iya. Ya, mudah-mudahan nanti akan muncul sesuatu yang unik gitu ya, sesuatu yang unik. Salah satunya karena Koito ini Bhinneka Tunggal Ika ya, Berbeda-beda. berbeda-beda Tetap satu. apa namanya suku bangsa mungkin ya. Ya. Ada yang dari timur, ada yang dari barat, ada yang dari tengah. Harapannya di situ bisa muncul gitu ya. Iya, iya. Oh, saya itu berasal dari mana gitu kan? Nah, kira-kira keunikan itu bisa Masakan daerah juga dibawa bisa dibawa kan? Apakah itu masakan daerahnya? Apakah passion gitu ya? Passionnya bisa ditampilkan. Adat budaya, bahasa mungkin ya, keanekaragaman tersebut bisa nanti muncul di pemilih kontes ini gitu ya. Oke. Ya, sehingga keragamannya itu akan terlihat ya. Harapannya nih ya, harapannya sesuai dengan judul ya. Tadi kan belum disebutin ya. Ya. Judul dari Family Gathering tahun 2021 adalah terkait dengan Our Family, Our Happiness. Keluarga Ya. kita, kebahagiaan kita. Nah, kira-kira begitu ya. Ya. Jadi itu kita dengan seperti ini, dengan keluarga besar bersatu, kemudian kita bahagia. Nah, targetnya adalah tentunya efek sampingnya itu, dampak positifnya harapannya bisa dirasakan oleh perusahaan. Dimana ketika karyawannya semangat, ya, pertama bahagia. Kalau udah bahagia kan otomatis semangat ya, semangat. Kemudian kerja Koito juga semangat, ya. Otomatis nanti efeknya adalah ke masalah productivity, kualitas dan lain sebagainya pun itu bisa Tingkatkan. bisa meningkat gitu ya, bisa meningkat dengan sendirinya, dan harapannya ini jadi budaya buat PT Indonesia Koito, kira-kira begitu ya. Berarti bukan hanya sekedar mencoba bahagia di tengah pandemi ya, Pak? Bukan begitu ya. Mencoba bahagia di tengah pandemi ya, susah. Jadi buat teman-teman nih yang nanti sekiranya nggak juara 1, 2, 3, marahnya ke manajemen. Kalau nggak dapat juara yang lainnya, marahnya ke panitia ya. Berarti susunannya udah jelas. Tapi ini sudah fix ya Pak? Ya. Sudah fix. Alhamdulillah. Untuk yang tadi katanya ada Oh, iya. insentif ya, insentif. Ya, tidak hanya insentif aja ya. Kita juga menyediakan souvenir. Souvenir, ada souvenir juga? Ada. Waduh. Kita sediakan souvenir. Dapat baju nggak kan biasanya tiap tahun dapat baju tuh? Nah, kita baju kita alihkan ya. Yang sekarang Oh. karena sekarang ini masa pandemi, Ya, nah kita alihkan ke alat-alat prokes. alat-alat prokes Di lagi. situ nanti ada masker, Ya. ya, ada hand sanitizer. Di situ nanti ada alat makan portable, ya. Dan di situ nanti ada anduk kecil, ya Bu. Kalau kita lihat orang-orang suka bawaan anduk Iya, iya, kan, iya. di situ nanti kita sediakan anduk kecil. Nah, dan ada satu lagi souvenir menarik juga itu tumbler. Tumbler. Nanti tumbler. Oh, punya sampelnya nggak Pak? Udah ada sampelnya? Tumblernya ada. Mungkin bisa dimunculin di podcast. Boleh. Ada gitu Pak? Pak, Bapak udah tahu ya Pak, simpan di mana? Udah di setting ya Pak? Ini tumbler. Kelihatan, Pak. Itu tumblernya, Pak. Dan di tumblernya nanti ada program Warna hitam doang Pak. Ada nanti. Variasi warna ada. Variasi warna ada. Ya. Nah, kalau udah kayak gini Pak, sebenarnya kan souvenir ada nih. Ya. Nanti kan ada something yang diberikan lagi untuk karyawan. Tapi karyawan pasti bakal bertanya, kenapa gak diuangin aja? Itu pertanyaan paling banyak. Kenapa nggak diuangin aja? Pasti kan ada makna dari pemberian souvenir. Betul. Oke, silakan. Oke, baik. Kembali ke ke insentif ya. Insentif yang diberikan pada tahun 2021 itu sama nilainya dengan tahun 2020, Ya, yaitu sebesar 300.000. Tujuannya pemberian insentif ini adalah mudah-mudahan ini bisa membantu di masa pandemi,
Pertama itu. Kemudian kedua, seperti yang disampaikan di PKB yaitu terkait dengan masalah rekreasi ya. Nah, walaupun tidak bersama-sama dengan keluarga besar Koito, paling tidak uang 300.000 ini ya itu bisa dipakai buat rekreasi dengan keluarga kecil kita di rumah, kira-kira begitu ya. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Nah, kemudian tahun sekarang atau 2021 itu selain insentif 300.000 juga ada tambahannya. Souvenir ya. Senilai 185.000. Senilai 100 kalau diuangkan 185.000 kira-kira seperti itu. Jadi kalau total dengan 300.000 itu menjadi 485.000. Ya, 485.000. Kalau bicara pertanyaannya, kenapa yang 185.000 ini nggak diuangkan saja, ya? Nah, jadi kita coba untuk membagi untuk insentifnya yang diuangkan buat keluarga 300.000. Nah, 185.000-nya itu adalah buat dimana kegiatan ya walaupun online gitu ya, walaupun online bisa dilakukan untuk kebersamaan antara karyawan, keluarga, sama manajemen PT Indonesia Koito. Salah satunya apa? Salah satunya adalah event dari yang tadi disampaikan, family contest, berikut hadiah-hadiahnya gitu kan. Kemudian kegiatan interaksi antara antara karyawan dengan panitia Pemget gitu ya. Kemudian di ujung nanti saat closing ceremony ya, itu juga ada keterlibatan antara manajemen up dan manajemen yang mungkin menyaksikan kegiatan-kegiatan apa sih yang dilakukan oleh karyawan PT Indonesia Koito dan berserta keluarga di luar, karena ini kan kebanyakan untuk family contest ini dilakukannya di luar, artinya di lingkungan masing-masing, kira-kira begitu ya. Ditambah lagi yang 100 di dalam 185 itu tadi disampaikan ada tumbler gitu ya. Nah, itu harapannya bisa dipakai baik di saat rekreasi atau saat di Koito juga, atau saat dalam perjalanan ya buat bikin teh misalkan ya, teh manis gitu kan kira-kira begitu. Ditambah lagi ada hamper ya, hampers ya. Hampers itu untuk apa? Tadi disampaikan di situ ada masker. Dalam kondisi pandemi sekarang ini masker sangat dibutuhkan sekali gitu ya. Lebih-lebih sekarang itu kan harusnya sih 2 ya. Kalau saya kebetulan ini memang standarnya 1 karena ini lebih tebal, ini kayak KM95 ya. Tapi untuk yang tidak menggunakan ini harusnya dilapisi menjadi 2. Salah satunya yaitu dengan masker kain. Nah, kita bantu ya untuk pengadaan masker kain, dan itu pun diberikan 2. Jadi supaya ada spare-nya ketika kotor misalkan 1 hari ya besoknya dicuci yang bisa dipakai lagi. Ya. Kemudian di situ ada hand sanitizer. Itu sangat sangat berguna sekali ya, dan itu pun bisa dibawa mobile gitu ya. Jadi hand sanitizer bukan yang gede gitu. Ya bukan yang besar tapi yang kecil yang bisa ditaruh di di saku gitu ya, digantungin. Dan ketika kita membutuhkan kita bisa langsung pakai. Dan itu bisa direfill. Ya, dan itu bisa direfill. Refillannya dapat nggak, Pak? Kalau untuk refill, kalau untuk di perusahaan sepertinya ya disediakan sama perusahaan. Ya. Saya yakin diperbolehkan selama itu dipakai untuk di lingkungan Koito ya. Kira-kira begitu. Ya. Kemudian alat makan tadi ya, tentunya alat makan kayak sendok, garpu, kemudian sumpit, itu pun salah satu yang kita ingin berikan kepada karyawan supaya karyawan bisa menggunakannya. Tentunya kalau digunakan sendiri kan steril ya, kira-kira itu. Jadi banyak yang memang yang kita berikan sekarang itu sesuai dengan tema dan kondisi saat itu, yaitu pandemi COVID-19 ini. Kira-kira begitu. Oke, terus Pak, ada lagi nih. Apalagi? Ada lagi. Gua belum Kita banyak di pertanyaannya nih. Ada lagi. Jadi bukan hanya snack, bukan hanya hamper souvenir. Di tanggal 11 kita akan ada makan bersama. Makan bersama. Kita CRM.
Bukan. Jadi kita pesen yang lain. Kita lebih enak lah. Kita lebih enak berarti. lebih enak lah. Cateringnya bukan Kita catering. bukan catering. Oh, bukan Bukan catering. catering. Kita dari luar. Rencana kita dari Gokana ya. Gokana. Oh. Kita oke. nanti makan bersama di tanggal 11. Itu makan bersamanya Maksudnya nanti di jam makan. Oh, Di jam pengganti makan ya. siang kita akan kasih makan. Gokana. Oh, iya. Yang biasa kita makan Biasa dari makan. kantin Ya, gitu kan, di dialihkan. tanggal 11 itu dari uang 185.000 itu kita siapkan Siapkan untuk makan. dan minum Makan juga. siang, kemudian kalau yang shift 2 ya makan sore, untuk yang shift malam makan malam. Berikut snack ya. Nah, snacknya pun kita spesial ya. Spesial. Oh, snacknya Ada spesial, spesial. bukan yang snack masalah Jadi kemarin. kan kalau misalnya non sip biasanya nggak dikasih snack kan? Iya. Kan kita kasih snack. Oh, berarti semua orang dapat snack Dapat juga, snack. ya? Nah, snacknya itu akan diberikan di sore hari atau ketika pulang. kepulangan. Harapannya nanti snacknya itu bisa dibawa pulang dan dimakan bareng-bareng sama keluarga. Tapi kalau untuk makan keluarga nggak dapat nih. Kalau untuk makan keluarga tahun 2021 ini tidak dapat. Tidak dapat. Nah, Jadi masih makan itu untuk konsumsi untuk yang karyawannya karyawan saja. saja. Oke. Jadi harapannya untuk karyawan PT Indonesia Co itu tanggal 11 ya. Jangan sampai nggak ada yang masuk, jadi harus Iya. masuk semua ya. Kalau nggak masuk Semua. nggak dapat. Iya, kalau nggak masuk berarti nggak dapat deh. Ya. Nggak ada susulan gitu Bang. Nggak ada susulan, nggak ada. Yang ada sekali kita nggak sempat. Jadi tolong pastikan untuk tidak cuti, untuk tidak selalu sehat gitu kan, dan bisa masuk Kalau di udah tanggal ada 11. yang ngajuin cuti aja ya. Kalau udah ada yang ngajuin cuti itu nggak bisa ngambil lagi berarti hangus gitu kan ya. Kalau makan hangus ya. Kalau Tapi makan- kalau untuk souvenir kita Masih kita- bisa. kita- Kalau makan sama snack hangus, tapi kalau untuk yang souvenir masih ada, tetap disiapkan. ada disiapkan. Nanti kan dikasih kupon ya. Satu orang. Di situ ada snack, makan sama souvenir. Ya kecuali kalau misalkan yang pada hari tersebut misalkan cuti, kemudian mau minta di luar ya itu mah mungkin kita serahkan ke rule yang ada di perusahaan aja. Oke, Apakah boleh ngambil ya di security atau bagaimana ya? Pak Ketua SPM ya, monggo ya itu kita nanti diatur saja. Kalau misalkan oh itu udah ngambil cuti nih gitu kan, tapi saya pingin Haknya nggak dapat tepang, pingin snacknya juga misalkan ya, kemudian pingin dapat souvenirnya tepat waktu misalkan ya, monggo nanti mungkin ya dibicarakan seperti apa baiknya di tanggal 11 tersebut ya. Iya. Karena kalau untuk snack dan makan itu tidak ada pengulangan ya. Jadi hanya di tanggal 11 saja. Kira-kira begitu. Nah ini Pak, pertanyaan juga nih ya, ini pertanyaan dari teman-teman juga. Boleh silakan. Jadi karena materi bipartit kan sekarang sudah di-share tuh. Jadi banyak mungkin teman-teman yang udah baca bahwa kita tuh ngajuin door prize. Door prize kan? Ya. Jadi mindset teman-teman itu bahwa itu tuh seperti angin surga. Wah, door prize ada lagi dong, motor ada lagi, pembagian barang-barang mewahnya ada lagi. Iya. Tapi ternyata pada bipartit selanjutnya menyatakan bahwa itu sudah di-cancel, door prize ditiadakan. Ya. Nah, banyak teman-teman bertanya, kenapa door prize ini tidak bolehkan? Ya. Saya menjawab. Boleh. Oke, baik, terima kasih. Ini sebenarnya pertanyaan yang bagus Ya, dan saya juga pingin ya dapat door prize. ya semua orang pengen Pak, mau Saya pulang-pulang juga bawa pengen, motor. saya bikin door prize juga. Dan kalaupun ada door prize, saya pinginnya sih seluruh karyawan yang ada di PT Indonesia Co itu gitu ya bisa berkesempatan untuk mendapatkan door prize tersebut ya tanpa terkecuali, karena kita kan semua bersemangat ya untuk memajukan Semangat PT pisan, Indonesia Pak. Co itu kan begitu ya. Nah, terkait dengan kenapa door prize ini di tahun 2021 ini tidak ada ya, kenapa tidak ada atau ditiadakan. Nah, kembali lagi ke ke pasal 41 ya, ke pasal 41 di PKB, Perjanjian Kerja Bersama. Di situ di mana tertuang kalimat sebagai berikut ya. Jadi sesuai kemampuan perusahaan, rekreasi buat pekerja dan keluarga 1 kali dalam 1 tahun kan begitu ya, Pak? pasal 41. Nah, dalam kondisi pandemi seperti sekarang ya, di mana perusahaan
menyatakan bahwa kemampuannya untuk rekreasi itu adalah sesuai dengan budget yang sudah di ACC. Oh. Nah, dengan budget yang sudah di ACC tersebut, di dalamnya ternyata untuk door prize-nya tidak berikut. Jadi begitu. Berarti balik lagi ke situasi pandemi ini, Pak. Ya, situasi pandemi karena kita kan yang tahu terkait dengan masalah keuangan kan akunting ya Pak ya. Iya. Bagian akunting. Mereka ataupun kita semua saya yakin tidak akan tahu besok lusa ke depan itu pandemi ini seperti apa. Sehingga gimana pun perusahaan harus menjaga itu gitu ya, menjaga supaya ke depan kita masih tetap style atau tetap aman. Oke. Sehingga skala prioritas ya. Nah, skala prioritas itu yang didahulukan, kira-kira begitu Pak. Mungkin kan teman-teman juga mikirnya selama ini yang namanya family gathering ada door prize. Ya. Jadi udah jadi budaya di family gathering. Ya. Jadi mungkin diberitahu lagi oleh Pak Dadang bahwasannya sebenarnya rekreasi ya Pak. Door prize itu kemampuan dari perusahaan. Ya. Door prize itu kemampuan Ya. dari perusahaan. Balik lagi ke kemampuan perusahaan itu. Berarti ya. Nah, sebenarnya begini, memang door prize di tahun 2021 ini tidak sama atau tidak sebesar di tahun 2019 ke belakang. Ya, itu motor. Tapi tahun 2021 ini kita masih tetap walaupun tidak banyak nilainya ya, bentuknya berubah dan berbeda, kemudian konsepnya berubah juga berbeda, yaitu dengan munculnya family contest ini. Oh. Jadi walaupun tidak banyak tapi kita menyesuaikan budget lagi ya. menyesuaikan budget yaitu dengan family contest itu. Karena di dalamnya juga ada hadiah-hadiahnya juga gitu ya yang menarik. Kira-kira begitu Nah, ya. makanya untuk pemilik kontes nih harapannya ya untuk semuanya bisa ikut. Karena di sini bukan hanya 1 2 3. Ada juga untuk misalnya satu event ada untuk 10 pemenang. Oh. 10 pemenang Hadiahnya motor dong? Wah, yang enggak lah. Oh, Kita bukan. menyesuaikan dengan yang tadi kan. Yang diomongkan kita menyesuaikan. Menyesuaikan budget Ya. yang ada ya. Berarti Tapi hadiahnya- harapannya semua pada ikut. harapannya semua pada ikut. Harus ikut. Berarti yang dulunya itu untung-untungan, door prize itu untung-untungan kan? Iya. Jadi diambil keluar nomor, lu menang door prize gitu. Iya. Kalau sekarang itu lebih berusaha. Ada berarti usaha, jadinya. Ada usaha. ada kreativitas ya. Di situ ada usaha, Ada di waktu situ yang juga. harus disiapkan dan lain sebagainya. Kira-kira Iya, begitu. iya. Jadi lebih kreatif lah. Jadi untuk masalah door prize, udah teman-teman diharapkan paham ya. Jadi nggak ada lagi yang bertanya kenapa sih nggak ada door prize. Mudah-mudahan situasi keuangan Koito ini membaik. Jadi nextnya ada door prize. Nggak begitu Pak? Ya karena alasannya karena situasi pandemi. Atau lebih mungkin aja nanti setelah endemi tetap aja nggak ada door prize. Kan kita nggak tahu. Kondisi keuangan balik lagi ke seperti yang Pak Dadan bilang tadi, nggak ada yang tahu kan hanya finance ya. Ya kan? Ya, secara keuangan yang tahu hanya finance, tapi keadaan ke depan seperti apa pandemi ini gitu kan, kejadiannya seperti apa itu nggak ada yang tahu. Berarti- Walaupun pakar-pakar sudah bisa memprediksi bahwa oh ternyata bakal bagus ya, alhamdulillah mudah-mudahan tambah bagus sehingga tahun 2022 gitu ya pembeli gathering bisa dilakukan dengan normal kira-kira Oke. begitu ya. Harapannya kita berdoa seperti itu ya Bapak-bapak ya, tahun 2022 family gathering bisa dilakukan dengan normal lagi ya. Bisa dangdutan lagi ya kan? Insyaallah. Insya Allah ya. Insya Allah. Baiklah, sepertinya sudah cukup clear ya untuk family gathering tahun ini. Untuk teman-teman ketahui juga ternyata setelah diadakan podcast, kita tahu alasan door prize nggak ada itu kenapa. Jadi balik lagi ke tadi, mungkin nextnya kita harap di fanbase selanjutnya insya Allah jadi ada. Balik lagi ke pasal 41 yaitu tentang rekreasi dengan kemampuan perusahaan. Begitu ya Pak Rido ya? Iya. Pak Tusan. Ya. Jadi mungkin terakhir ya ending penutupan, harapan Bapak Rido sebagai dan Pak Dadang
sebagai ketua panitia dan koordinator panitia untuk family gathering tahun 2022. Bagaimana Pak? Oke. Harapannya untuk next ya. Diharap bisa lebih baik daripada tahun sekarang ya. Lebih baik dari tahun sekarang. Kita sudah memperjuangkan yang lain-lainnya. The next-nya bisa lebih baik dari tahun sekarang. Pak Dadang? Ya, kalau dari saya begini ya, saya ditunjuk sebagai ketua Pemgate dan harapan saya, pola pikir saya juga sama, frekuensinya dengan tim Pemgate tahun 2021, di mana tujuan kita menjadi tim ya Pemgate tahun 2021 tentunya adalah ini karena suatu pertama memang kebutuhan dari perusahaan kegiatan perusahaan ya. Kemudian yang kedua yaitu frekuensinya adalah kita loyalitas dan tanggung jawab terhadap karyawan, karena gimana pun ini kan event perusahaan tentunya harus ada yang mengelola ya. Ya. Nah, yang mengelola adalah kita ya. Ketua Pemgate dan koordinator Pemgate dan panitia secara keseluruhan. Nah, ini kita lakukan tentunya dengan lillahi ta'ala karena Allah. Ya. Ya, lillahi ta'ala karena Allah. Mudah-mudahan kegiatan kita tentunya tujuannya adalah ya sesuai dengan judul daripada Family Gathering 2001, Our Family Our Happiness. Jadi kita ingin membahagiakan ya, tidak ada tujuan lain, kita ingin membahagiakan karyawan PT Indonesia Co itu secara keseluruhan. Ingin membahagiakan dengan cara ya kita melakukan kegiatan ini, yaitu menyusun proposal, mengajukan proposal, kemudian alhamdulillah sudah dapat dukungan juga ya, baik dari Bu Erma gitu ya selaku eksekutif direktur PT Indonesia Co itu sangat terbantu juga, karena berkat support beliau juga kita bisa melaksanakan kegiatan ini ya, ini juga salah satu yang harus kita syukuri gitu ya. Iya. Harus kita syukuri sehingga dari top manajemen bisa meng-ACC kegiatan ini sehingga kegiatan ini bisa berjalan, kira-kira begitu ya. Kita berjalan. Nah, harapannya ke depan bagaimana? Harapannya ke depan ya tentunya ke depan harus lebih baik dari tahun yang sekarang ya. Sesuai dengan keinginan kita tentunya secara keseluruhan ya. Jadi harus selalu maju, jangan sampai mundur. Harus tetap maju, harus tetap sukses, harus tetap berjalan dengan sebaik-baiknya, dan harapannya kekurangan-kekurangan yang terjadi di tahun 2021 ini baik dari ketua Pamgate maupun dari koordinator Pamgate maupun dari panitia Pamgate tahun ini bisa diperbaiki lagi di tahun 2022 ya. Kemudian bisa menyusun konsep di tahun 2022 itu dengan lebih baik lagi. Oke. Lebih bisa membahagiakan karyawan lagi gitu ya, lebih bisa menyenangkan karyawan lagi ya. Kira-kira begitu. Dan tentunya ya harus bersyukur ya dengan kondisi yang berada. Jadi harapannya ya mohon maaf kalaupun misalkan di tahun sekarang belum bisa memenuhi sesuai dengan harapan dan keinginan para karyawan semua secara keseluruhan PT Indonesia Co itu ya. Tapi saya mengajak karena untuk mendapatkan ini seperti sekarang ini nggak gampang ya Pak ya. Tentunya Saya tahu banget ada effort yang sangat luar biasa gitu ya. Ada effort yang sangat luar biasa. Perlu adanya strategi, perlu adanya pemikiran, perlu ada kerjasama, koordinasi dan lain sebagainya ya untuk mendapatkan ini. Jadi mari kita sama-sama syukuri apa yang sudah kita dapatkan sekarang, dan mari kita sama-sama nikmati dan kita raih apa yang sudah ditargetkan, yaitu Our Family Our Happiness ya, keluarga kami, kebahagiaan kita semua. Saya rasa itu dari saya. Sekian, terima kasih. Monggo. Terima kasih Pak Dadan, terima kasih Pak Rido. Jos. Jadi udah jelas ya untuk Family Gathering tahun 2021 ini. Pertanyaan-pertanyaan kalian yang rame itu yang saya ambil ya, nggak semuanya sih, tapi yang rame itu yang saya ambil.
sudah coba saya sampaikan ke panitia dan ketua panitia dan koordinator Family Gathering 2021. Sama satu lagi nih Pak, banyak yang belum tahu insentifnya cairnya tanggal berapa Pak? Oh iya. Untuk insentif cair di tanggal 8 Oktober. Tanggal 8 Berbarengan Oktober. dengan gaji Bulanan, Gaji berarti bulanan. bareng maksudnya. Barengan, iya. Itu Pak, bentar bakal ada pemberitahuan resminya nggak? Kalau ini kan podcast. Nanti akan dibuatkan memo sama Dibuatkan memo. sama pihak sana. Penjelasannya bahwa- penjelasannya bahwa ini untuk paket. Oke. Baik ya teman-teman, sepertinya sudah cukup. Terima kasih Bapak Dadang, terima kasih Sama-sama, Bapak Rido. sama-sama, Jos. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.